Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Dengan PP 22 ya, mata kuliah teknik pemboran. Sehat semua Mas, Pak. Cek si Hadi telepon barusan. Gimana kabarnya? Sehat semua? Alhamdulillah baik, Pak. Udah tampil ya absensi ya? Sudah Pak. Oke. Bangun jam berapa ini pada? Subuh, Pak. Berarti soleh masih. Oke, melanjutkan materi dari yang sebelumnya ya. Sekarang kita bahas mengenai cementing. Coba saya ulangi lagi biar semangat. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Oke, saya absen dulu ya. Yang pertama, Arif Hasian, Jackson Murino, Hadir Pak. Riki Irawan, Hadir Pak. Muhammad Raihan, Hadir, Pak. Fatmawi Sabah, Hadir Pak. Handrian, Adam Dwi, Hadir, Pak. Handrian sakit ya. Fajar Naufal, ada Ijadin, Hadir, Pak. Sadarudin, Sadarudin, tidak ada. Kemudian Abdullah Ismail, Hadir, Pak. Hadi Wijaya, Hadir Pak. Anissa, Hadir, Pak. Aan Prabiansyah, Hadir, Pak. Fahril, Hadir, Pak. Muhammad Rafi, sakit. Ahmad Bahtiar, nggak ada. Azalea, Hadir, Pak. Raihan, Hadir, Pak. Ali Jainul. Hadir Pak. Oke, siapa yang merasa belum dipanggil? Saya, Pak. Siapa? NIM berapa? NIM 11, Pak. Muhammad Azkiatul Takia, Pak. NIM 11. NIM 11, NIM 11. 11. Oh, oke, saya tulis namanya manual di bawah ya. Siapa Baik, Pak. namanya? Terima kasih, Pak. Muhammad Muhammad Azkiatul Azkiatul Takia, Pak. Takia. Oke. Oke, kita lanjut ke materi. Untuk kali ini materinya mengenai cementing, Mas ya. Cementing.
Sebelumnya sampai mana materi? Atau ada yang mau ditanyakan sambil saya menyiapkan slide? Silakan. Materi terakhir sampai drilling project, Pak. Oke. Yang lain lagi mengenai cementing ada pertanyaan? Belum ada. Atau Belum, cementing? Pak. Cementing itu apa sih coba? Yang kalian tahu? Yang dimaksud cementing di sini di pemboran ini apa sih cementing? Izin menjawab, Pak. Ya, silakan. Yang dimaksud cementing. Oh, yang dimaksud cementing menurut saya itu suatu proses pekerjaan yang melapisi casing di lubang anulus sumur pemboran agar casingnya tidak terjadi korosi akibat air formasi, Pak. Oke, good. Yang di semen berarti casing ya. Iya, Pak. Slide-nya sudah tampil, Mas? Sudah, Pak. Oke, cementing. Iya, Pak, benar. Oke. Oke ya, sebelumnya saya mau jelaskan kira-kira apa sih cementing gitu ya. Kemudian terkait nanti fungsinya, kemudian grade semen dan macam-macam. Nah, jadi ini salah satu contoh Mas ya. Salah satu contoh gambar atau penampang sumur yang sudah jadi, artinya sudah produksi. Begitu. Gambarnya seperti ini. Ini contoh ini ya, salah satu contoh. Gitu. Nah, ini kan yang di tengah ini ada tubing pipa produksi. Kemudian ada packer, penyekat antara tubing dengan casing produksi. Kalau ada yang bingung langsung ditanyakan nggak apa-apa ya. Siapa? Baik, Pak. Kemudian ada perforation. Perforation ini kan lubang yang sengaja dibuat. Casingnya ini dilubangin sama apa? Anulus yang semen ini dilubangi supaya ada akses dari reservoir dari lapisan ke dalam sumur gitu. Nah, ini tulisannya perforation gitu. Lubang perforasi. Jadi minyaknya masuk dari sini gitu. Nah, yang warna ini nih, nah ini minyak gitu ya. Kemudian dipasang tubing. Udah minyaknya ngalir dari sini gitu. Ini penampang sumur ya. Nah, kemudian ini adalah casing. Yang abu-abu ini semen. Jadi antara lubang dengan casing ini kan ada anulus nih. Nah, anulusnya ini yang di semen. Seperti yang disampaikan sama temanmu tadi, bahwasanya anulusnya di semen untuk melindungi casing dari salah satunya air formasi supaya nggak korosif, kemudian supaya casing ini lekat dengan formasi gitu. Nah, ini anulusnya di semen begitu. Nah, ini casing lagi gitu. Ini casing lagi gitu. Nah, kalau dilihat yang paling bawah, yang terakhir ini adalah casing produksi.
Cuman kalau dilihat dari pemasangannya, dia menggantung di casing yang terakhir atau liner casing. Suara saya jelas ya? Jelas, Pak. Oke. Jelas, Jelas, Pak. Pak. Kursornya kelihatan, kursor. Kelihatan, Pak. Oke. Kelihatan. Nah, ini liner ini adalah casing produksi yang digantung di ujung casing terakhir. Itu namanya liner. Jadi, karena apa saya jelaskan begitu? Karena ada juga dia yang nggak pakai liner. Pakainya casing produksi. Diameternya 7 inch. Nah, itu gantungnya sampai ke permukaan. Sama seperti casing-casing yang lain ini. Gitu. Nah, kemudian kalau standar migas kan casingnya kan lazimnya yang digunakan kalau produksi itu 7 inch. Kemudian kalau yang intermediate berapa inch? 13. Di atasnya casing 7 inch. Berapa inch? 13, 3/8. Iya. Sebelumnya ada, kalau 13, 3/8, sebelumnya ada lagi yang ukuran yang sebelum 13, 3/8. 13, 3/8 itu kan kalau lubangnya 17,5 inch. Nah, ini kan casing produksi kan lubangnya 8 inch, casingnya 7 inch. Kemudian yang ini nih, sebelum dibor 8 inch kan udah kita bor 12/4 inch lubangnya. Casingnya berapa ini? Sem 9 in, Pak. 9, Pak. 95/8 inch. 8. Iya, 95/8. Kemudian ini surface, ini baru menggunakan yang tadi yang kalian bilang tadi 13, 3/8 gitu. Ini penampang sumurnya seperti ini, begitu. Oke, bisa dipahami dari gambar ini karena gambar ini menentukan. Kalau kalian masih bingung, nanti berikutnya kurang bagus pemahamannya. Tapi kalau ini udah clear, kita lanjut, nanti enak pemahamannya. Wis, clear? Izin, Pak. Silakan. Untuk liner itu dari apa? Dari injeksi tubing penjelasannya gimana, Pak? Hmm, jadi gini Mas, ini liner casing dipasang itu overlap, digantung di casing yang terakhir. Casing 95/8 ini anggap saja ya. Nah, terus liner casingnya anggap aja 7 inch. Ini. Karena nanti pada lapangan kadang-kadang ada juga orang yang pakai 6 inch, Mas, gitu. Nah, ini salah satu contoh ya. Nah, kemudian mengenai kaitannya sama ini, injection tubing, minyaknya kan masuk dari lubang perpo ke tubing. Nah, supaya minyak ini enggak masuk ke dalam lubang ini, yang di sini nih, biar dia memang fokus langsung masuk ke tubing, itu dipasang penyekat ini, namanya packer. Itu. Nah, ini penyekat ini. Nah, ini packer. Gitu. Peralatan produksi ini packer. Gitu ya. Oke, clear sampai sini? Siapa? Clear, Pak. Oke. Nah, kemudian ini contoh penampang sumur lagi yang seperti tadi itu kan, nah, saya kira begini kedalamannya ya. Nah, ini contoh desain yang akan dilakukan penyimenan, gitu kira-kira begitu. Nah, terus ini alat-alatnya, gitu. Nah, ini cementing head atau eh, kepala semen, kepala cementing, equipment ya, peralatan cementing yang dipasang di kepala sumur. Nah, nanti eh, semennya masuk lewat sini, gitu. Semennya masuk lewat sini, gitu. Nih.
Nah, ilustrasinya seperti ini, Mas. Ini truk cementing unitnya. Ini tadi cementing head tadi. Nah, nanti membuat bubur semennya di sini, di mixing. Bubur semen itu terdiri dari semen sendiri dicampur air, campur aditif. Begitu. Aditifnya apa saja? Aditifnya macam-macam. Yang tujuannya untuk mendukung kebutuhan semen ini nanti di dalam lubang. Nah, nanti saya kasih apa contoh aditif-aditifnya apa saja yang dipakai. Begitu. Ini cementing line, gitu ya, cementing line. Kemudian bubur semennya nanti masuk sini di dalam casing, gitu. Nah, ini sepintas seperti ini, gitu. Sepintas seperti ini. Yang kiri ini apa? Ini lumpur ya, lumpur bor. Yang nanti biasanya dipakai untuk bantu dorong semen pas sudah di dalam lubang masuk ke bawah sini, gitu. Untuk displace. Nah, ini penampang berikutnya nih, lebih lebih jelas lagi ya. Nah, ini kan prosedurnya seperti ini. Prosedurnya setelah di mixing, ini ya, sebelum mixing ya, prosedurnya kan pertama kita dilakukan circulation dulu. Satu kali sirkulasi. Tujuannya apa? Tujuannya supaya di bawah sini kalau masih ada cutting-cutting yang mengendap tersisa, dia keangkat ke permukaan. Jadi nanti pas kita semen, anulusnya ini udah bersih dari serbuk bor. Karena kalau masih ada serbuk bor di sini nanti nggak bagus hasil cementingnya. Itu yang dimaksud ini ya, mud circulation. Apa sih mud circulation itu apa gitu. Nah, untuk memastikan itu di bawah sini serbuk bor udah bersih ya. Kemudian pressure test. Ini lengkapnya itu pressure test line ya. Nah, untuk apa? Pressure test ini untuk memastikan line semen ini dia tidak ada kebocoran atau kondisinya bagus kuat. Jangan sampai nanti pas kita sudah lakukan penyemenan, kita lagi pompakan semen, dia jebol atau bocor line-nya ini. Nah, maka sebelumnya dites dulu begitu. Ini di close. Terus di sini berikan pressure yang besar. Contohnya berapa? 1000 psi gitu. Tahan 5 menit misalnya gitu. Nah, kalau ini aman berarti aman lainnya. Lanjut berikutnya pumping wash. Dipompakan fluida seperti air tawar misalnya. Kemudian pumping spacer. Fluida. Contohnya air tawar. Untuk apa? Supaya nanti pas semen itu masuk ke dalam lubang, di dalam lubang nanti dia akan ketemu sama fluida yang udah ada di dalam lubang bor. Supaya nggak campur. Jadi ada apa penyekatnya yaitu fluida spacer gitu. Itu kalau kalian bertanya-tanya lu apa sih ini sih kok pakai pumping spacer ini fluida biasanya air tawar. Jadi kalau di sini ada air asin dalam lubang juga dia nggak akan campur dengan semen. Lumpurmu yang ada di dalam lubang juga nggak akan campur sama semen karena di depannya ada fluida spacer tadi begitu. Nyambung ya, nyambung nggak? Baik, Pak. Kalau bingung langsung langsung tanya nggak apa-apa. Saya Baik, Pak. jelaskan begini supaya nanti pas kalian kita kasih soal suruh hitung volume nanti nyambung volume yang mana sih gitu. Kan ini yang mau disemen anulusnya ini mas, celahnya ini. Bukan yang di dalam casing ini bukan, tapi yang di anulus ini celah ini. Gitu. Nanti semennya masuknya lewat dalam sini. Gitu, masuk dia gitu. Nah, ini ada plak, ada toplak yang di atas ini. Nah, ini melalui prosedur ini nanti step-stepnya akan dipahami. Ini ya, baru drop bottom plug. Setelah tadi dipompakan fluid spacer, berikutnya di drop dimasukkan, maksudnya drop itu dimasukkan ke sini, itu plug seperti rubber karet itu mas, gitu. Karena semen nanti kemudian dia ada di antara bottom plug sama top plug bubur semennya itu. Jadi yang mengantarkan
bubur semen ke bawah itu adalah bottom plug sama top plug. Begitu untuk contoh yang ini ya. Nah, ini bottom plug-nya. Nih bottom plug. Nah, ini dibuka nanti locknya nih. Dia akan turun karena dipompa dari sini, dari cementing unit. Begitu. Terus sudah drop bottom plug, drop selari semen, bubur semen, selari itu bubur semen. Cementing selari gitu atau semen selari. Nah, itu bubur semen. Nah, kemudian di sini ada tulisan lead selari sama tir selari ini, pump lead selari, pump tir selari. Bedanya apa? Ini sama-sama bubur semen, sama-sama selari, hanya saja densitasnya berbeda. Kenapa dibuat berbeda? Karena nanti pada saat dia dianulus, yang di bawah itu tekanannya lebih besar daripada yang di atasnya, tekanan formasi ya. Maka semen itu didesain densitasnya itu pas dianulus nanti yang di bawah itu lebih besar, yang di atas itu lebih kecil. Nah, kemudian muncul pertanyaan lagi, kenapa nggak disamakan saja? Kenapa repot-repot mesti dibedakan densitasnya? Ada yang bisa jawab? Kenapa densitas yang di atas dibedakan lebih kecil dari yang di bawah? Kenapa nggak disamain aja biar praktis? Gimana tuh kira-kira? Izin menjawab, Pak. Silakan. Mungkin kalau densitas yang lebih besar di bawah itu mudah cepat kering, Pak. Dapat kering. Yang lain lagi? Hmm. Oke. Terus Ini mirip-mirip sama lumpur, Mas. Mirip-mirip sama lumpur. Densitas lumpur itu kan tidak boleh juga terlalu besar, dibatasi. Ada range-nya kan. Nah, kira-kira apa nih yang menyebabkan densitas lumpur itu tidak boleh terlalu besar? Kalau kekecilan kan nanti takutnya beda formasi masuk ke dalam sumur. Oke. Tapi kalau terlalu besar, kemana arahnya? Resikonya. besar Iya, kalau kena terlalu besar. ke Malah ngerusak formasi, Pak. Merusak formasi. Nah, bentuk rusaknya salah satunya adalah yang dikhawatirkan nanti pecah batuannya nggak kuat nahan tekanan. Nah, kalau dia crack, pecah, dikhawatirkan nanti loss. Itu salah satunya ya. Selain formation damage loh ya, gitu. Terus baru drop top plug. Setelah tadi drop bottom plug, masukkan bubur semen, kemudian turunkan top plug. Berarti kan kondisi di sini sudah antara semen antara top plug dan bottom plug itu ada bubur semen, begitu ya. Terus displacement itu maksudnya didorong. Jadi ada istilah nanti displacement fluid. Displacement fluid itu adalah fluida pendorong yang dia nanti akan mendorong plug tadi, gitu. Baru ada bleed off and check return, cek aliran di permukaan ini. Jadi untuk memastikan ini karena kan di apa? Ini kan di bawah permukaan, Mas. Kita kan harus punya cara, indikator bagaimana kita bisa tahu, oh semen ini sudah kepompa semua, kan gitu. Kan pakai indikator, barang nggak kelihatan kan? Sama seperti dokter ngecek pasien, cuma dipegang kepalanya aja kan. Oh kepalanya panas, berarti di dalam ada yang luka, ada infeksi. Kan itu indikator, contohnya seperti itu. Nah, ini sama. Nah, untuk memastikan bahwasanya plaknya ini udah turun, udah mentok sampai ini nih, ini kursor saya kelihatan ya. kelihatan, Mbak. Dan, Pak. Nah, ini namanya float collar. Float collar ini biasanya dipasang satu join di casing yang paling bawah.
fungsinya apa? Sebagai dudukan bottom plug. Jadi plugnya ini nanti kalau sudah sampai float dia berhenti. Kemudian ditekan terus nanti sama top plug. Nah ini barangnya dia, float itu seperti ini. Ini ada bola-bolanya ini maksudnya valve-nya ini. Kalau ditekan dari atas, dia valve-nya buka. Semennya lewat sini masuk, drop turun ke sini. Baru nanti ke anulus naik begitu. Nah, cara kita tahu bahwasanya semen ini sudah ke pompa semua masuk ke anulus dari mana tahunya? Kira-kira nih. Izin Pak, dari Pegang. pemantauan presurnya naik Pressure yang ada di mana? di Di bawah permukaan, Pak. Iya, maksudnya kan kita bisa lihat pressure itu di mana? dari mat pumpnya Pak. Oh, oke. Dari pressure gauge yang ada di Atas. displacement fluid ya, itu. Nah, karena ada yang dia pakai lumpur, ada juga yang pakai air dari cementing unit, ada juga Mas. Tergantung kebutuhan cementing ini sebesar apa gitu. Karena kan ada yang dangkal, ada yang dalam. Nah, kalau selarinya sampai dibagi dua begini biasanya dia dalam. Yang di semen ini panjang gitu. Nah, ini yang saya sampaikan tadi. Ini bahan-bahan materialnya ini. Ya, ada retarder, fluid loss control nih. Supaya filtratnya itu nggak terlalu banyak masuk ke formasi begitu. Terus sel inhibitor supaya enggak mengembang pas batuan klaynya itu enggak terlalu reaktif. Ada defoamer supaya pas di mix itu dia enggak terlalu banyak gelembung. Sehingga nanti sifat fisik dari semen itu permeabilitasnya aman. Karena kan kalau permeabilitasnya besar kan nggak boleh, nanti nggak padat ya, berongga, propos nanti semen. Nah ini bahan-bahan yang dipakai untuk mendukung supaya hasil cementingnya bagus. Foaming agent ya, foaming agent. Kemudian dispersion, pengencer, anti settling agent supaya memperlambat pengerasan dari semen. Karena jangan sampai nanti pompanya belum selesai, udah ngeras duluan, ngeset di pipa. Itu fatal. Itu fatal ya. Kebayang kalian di dalam pipa yang besar-besar ini, di cementing unit ini, semen yang di dalam mengeras, bongkar semua cementing unitnya. Gitu. Jadi mompa semen itu ada timingnya. Makanya di cementing itu ada istilah thickening time, ada istilah whiting on cement. Whiting on cement itu tunggu semen kering atau keras. Kalau whiting on kalau thickening time, waktu semen itu masih bisa dipompakan. Jadi beda ya. Kalau thickening time, waktu semen bubur semen itu masih bisa dipompakan lewat line ini. Itu bisa 3 jam, bisa 4 jam, 5 jam, begitu. Nah, itu bisa diatur nanti ini pakai aditif. Kalau dia panjang yang mau disemen berarti kan butuh waktu yang lebih lama untuk pompa. Jadi aditifnya ditambahkan lebih banyak. Gitu contohnya ya. Nah, ini dia. Nih kan, ini kan drop drop bottom plug. Nah, ini yang saya sampaikan tadi. Ini spacer, fluid spacer. Dimasukkan fluid spacer dulu dipompa, baru diturunkan bottom plug. Baru semennya dipompakan, terus diturunkan top plug. Jadi semennya ada di antara bottom plug sama top plug. Dipompa, ini didorong pakai fluid displacement. Masuk, mentoklah dia di float collar. Bottom plugnya berhenti di float collar. Nah, sama top plugnya didorong terus. Nah, nanti membran yang ada di bottom plug ini dia akan pecah. Kemudian kebuka di sini aksesnya. Karena kalau
kalau dari awal udah pecah, ya nanti di sini udah keluar nanti semennya.